Pembuka yang benar-benar mengejutkan, pembuka yang benar-benar panas. Dan ini cukup menjanjikan karena tiba-tiba ada fight yang terjadi. Lagi-lagi kita melihat school, sekolahan, semuanya ingin mengejarkan PR di sini nampaknya Kak Dona. Iya, lagi-lagi mereka Zone dan juga RRQ nampaknya yang gak mau tinggal diam banget. Mereka tetap mau menduduki school ini, bakalan menjadi fight pertama kita. School berdarah kita, siapakah yang memenangkan fight antara RRQ dan juga Zone kali ini di school, di mana beberapa player dari Zone kali ini sudah terlihat darahnya memerah. Asa pun lihat melakukan komen di window atau di jendelanya. Satu persatu player dari Zone kali ini ter-knockdown. RRQ masih dengan 4 punggawanya mendapatkan game mereka yang pertama dan Zone pun tereliminasi. Oh my god, ini cepet banget Sunschool. Ini baru 2 menit loh gamenya. Dan tiba-tiba ada fight lanjutan lagi, ternyata Onyx berhadapan dengan Aura. Entah apa yang terjadi di sana. 2 pemain Aura dipulangkan oleh mantan mereka Casey yang sekarang bermain di tim Onyx. Seakan Casey ingin mengatakan bahwa dia bukanlah pemain yang terbuang. Dia bukanlah pemain yang terbuang dari Aura. Dia datang dengan Onyx kali ini bisa lebih baik dari Aura. Membuktikan banget ya. Oh my god, hari pertama match pembuka kita benar-benar disuguhkan permainan yang luar biasa banget, spektakuler banget. Dan mungkin kita udah bisa hitung kali ini ya, school poinnya 1-0 untuk RRQ. Wow, 1-0 yang pastinya ini akan sangat menarik. Irangel untuk grup A yang bermain di sana. Tapi kita berkaca ke arah yang lain dulu, kita berpindah dulu ke arah tim Maruzama, Mizu dan juga Ciel. Menggunakan Cook RB, nampaknya akan segera melakukan rotasi terlebih dahulu. Masih terhalang sebuah pohon dan sebuah batu yang berada di area ini. Berlari-lari pemain-pemain Bonafide untuk mencari di manakah mangsa kita yang terakhir. Iya, pasti masih dicari sih ya. Karena dengan angle atau vision seluas ini yang dimiliki oleh Bonafide, mereka bisa mengendus atau bisa melihat nih jalur rotasi atau perjalanan yang dilakukan oleh Katalis itu ke arah mana. Dan mereka belum melihat Katalis itu pergi jauh-jauh gitu loh. Jadi mereka masih bisa mengira, oh ya mereka masih, Katalis sendiri itu masih berada di sekitar sini, masih dekat gitu. Dan itu lumayan banget kalau misalnya mereka bisa mendapatkan Katalis. Ya. Dengan begitu kan mereka bisa mendapatkan 4 kill point di awal-awal game ini. Ya, dan kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia Void. Yang mana mereka juga kali ini sudah mulai menambal kekurangannya mungkin karena mendatangkan seorang licin. Dari tim yang kalau kita berkaca ke season yang 3, dia bermain di Bonafide kali ini sudah bermain di tim Void. Tapi Void tidak hanya ada licin, mereka juga menambah beberapa pemain yang datang dari tim komunitas justru. Siapa aja itu? Ada Xbox juga salah satunya. Dan juga yang lain. Dan kalau kita lihat ini juga nggak cuma Void yang melakukan hal seperti itu. Karena ada Boom juga yang ternyata malah justru mendatangkan Kenan yang datang dari tim komunitas. Iya, itu kalau nggak salah F5 ya, F5 yang dulu beberapa kali juga sudah memenangkan turnamen ya, turnamen-turnamen komunitas atau turnamen unofficial juga. Dengan begitu track recordnya ini menjanjikan gitu loh. Untuk bisa memasuki tim Boom Esports sendiri. Sementara itu nampaknya ada satu player dari tim Bigetron Red Alien yaitu Liquid dan juga Zuxi yang kali ini sedari tadi melakukan scouting ya setelah bertemu dengan lawan-lawannya tadi. Dan dengan begitu tim Bigetron Red Alien pun tidak jadi melewati jalur tersebut yang dimana sudah terdapat tim NFT. Ya, Liquid yang kali ini bermain bersama Luxi dan juga Zuxi berada di area yang lebih tinggi dari pemain-pemain NFT. Jalan dari NFT mereka juga harusnya masih cukup aman karena punya compound juga. Dan kita berpindah ke arah Nero. Ada Rancid yang kali ini kembali datang ke PMPL. Sempat bermain bersama IOG waktu itu, kali ini dia datang dengan tim yang berbeda. Nero yang dia bawa kali ini untuk menantang PMPL season yang keempat. Apakah Nero bisa mendapat? Coba dicari mungkin tapi tidak. Masih akan coba ditunggu dulu, ditahan dulu. Audrey, pemain terbaru dari Live Cap juga sudah bermain kalau kita lihat. Licin tertakedown, harus segera diselamatkan. Tapi Aimbot tiba-tiba terkena granat dari seorang Audrey. Sangat jauh pemain terakhir dari Void. Iya, kali ini ya nampaknya kita akan melihat Livescape bisa mengamankan satu persatu elimination point mereka. Dan seorang Audrey pun masih bisa untuk menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Sementara itu beberapa player dari tim Void yaitu Aimbot masih ditinggalkan bleeding out begitu saja ya. Sementara itu Harvest berada jauh di seberang sana untuk bisa melakukan backup. Sementara itu kita melihat vision atau angle ke arah supply bank yang nampaknya terjadi huru-hara juga dengan tim Nero.
Nero dan juga Suplebeng bertemu di area ini. Sangat dekat mereka, sudah berada di satu area yang sama. Dan ternyata ada grenade elimination juga yang terjadi di sana. Matoy memantau juga pemain-pemain tim Nero yang sudah berada di dekat mereka. Yap, ini banyak ya, ada Supply Bank, Nero dan juga NFT dalam satu area, dalam satu cluster yang sama nih Sansko ya. Ya benar, anaknya klaster banget ya. Cluster banget. Satu apa ya kalau gak cluster RT? Ah, ya betul, satu RT. Satu Itu dia RT. yang kita cari. Dan kalau kita lihat nampaknya kali ini Milano, pemain terbaru dari Nero yang baru didatangkan, juga meletakkan sebuah granat dan on point granatnya. Akan menjadi follow up, mungkin akan menjadi momentum mungkin karena knock satu pastinya pertahanan dari Supply Bag sudah mulai pecah dan datang ternyata Nero, tapi ternyata Hester harus tersungkur di sana. Akan datang juga Milano dari kanan dan dari kiri ada Rancid yang langsung memulangkan satu pemain atau membuat satu pemain tersebut tumbang. Yap, kali ini Hexas pun masih bisa untuk di-revive ya. Sementara itu, tim-tim yang lainnya yang berada di seberang sana juga sudah mulai mendengar di huru-hara peperangan yang terjadi. Dewa United lewat, tapi tidak dibiarkan begitu saja oleh mereka semuanya. Rancid nampaknya mendapatkan satu elimination ke arah player dari tim Dewa United yang tadi lewat. Numpang lewat ya, malah petaka banget itu untuk tim Dewa United. Nero nggak ada groginya sama sekali. Mereka menunjukkan bahwa seakan mereka sudah punya pengalaman untuk bermain di PMPL. Iya. Mereka tidak takut untuk mendobrak pertahanan lawannya. Mereka tidak takut untuk melakukan serangan terlebih dahulu, melakukan inisiasi terlebih dahulu. Dan kali ini Nero benar-benar sudah menumbangkan banyak sekali tim. Tapi kalau kita lihat ternyata Luxi juga melakukan spray ke arah depan tadi dengan M4 kali 4-nya. Bisa mendapatkan satu pemain kalau kita lihat Kadona. Iya, ini Sansko by the way ya, salah satu hal yang gue notice juga, menit 20, circle 5 ini masih menyisakan tadi 15 tim. Dengan begitu sekarang hanya menyisakan 12 tim saja. Ini dengan zona yang sesempit ini, dengan tim yang sebanyak ini pastinya bakalan terjadi bloodbath banget ya. Peperangan bakalan turun atau terjadi di mana-mana seperti halnya Supply Bank dan juga Nero. Sementara di sisi yang lainnya juga sudah ada Bigetron Ratalian yang melihat pergerakan dari Valdemar yang dimana di sana sudah terknockdown. Sementara itu Luxi pun juga langsung aja mengalihkan pandangannya, mengalihkan fokusnya ke arah tim Book Esports. Yaitu ada Portbit yang kelihatan di sana, satu hit spark juga sudah mulai terbuka dan akhirnya Luxi mendapatkan satu elimination point lagi nampaknya. Tapi emang kok kayaknya belum ini ya, bukan Luxi ya ternyata kayaknya tadi. Betul, nampaknya diambil oleh pemain Bigetron yang lainnya. Tapi ini adalah Nyangsang Gaming yang ditunjukkan oleh Bigetron. Nyangsang di area genteng itu membuat mereka bisa nyayur karena visionnya sangat luas sekali ke arah yang lainnya. Bahkan tadi Ponbit itu juga terkena tapping-tapping dari DP. Sangat pedih sekali Kadona. Pedih banget, pedih kali ini ya. Dan dengan begitu menyisakan 10 tim saja untuk bisa mengamankan winner-winner chicken dinner pertama mereka di PMPL. Sementara itu kita sudah melihat pergerakan dari seorang Hades dari tim Taka yang dimana sekali lagi ada Harvest seorang diri di sana Sanskoy. Harvest juga pemain yang datang dari komunitas didatangkan oleh Voin kali ini. Voin Esport bermain hanya menyisakan satu player saja dan circle-nya ternyata menuju ke Bigetron Red Alliance. Wow. Mereka bahkan sudah setup, mereka punya covernya masing-masing Kadona. Oh my god, oke, apakah tim Bigetron Red Alliance bisa memaksimalkan, memberikan permainan yang prima banget dengan advantage yang mereka punya yaitu circle atau zona menuju ke arah mereka. NFT pun sebenarnya juga masih tinggal bergeser sedikit, tapi lihat ada Luxi dan juga Zuxi yang kali ini mulai mengendap-endap mencari ke angle-angle yang lainnya, terutama ke arah NFT juga ya. Tapi Harvest langsung dipulangkan, harus berhati-hati. Grenade kill tadi didapatkan oleh Takai ternyata. Dan masih kita lihat bergerak kali ini pemain-pemain Takai, bergerak juga pemain-pemain NFT. Mulai ada utility yang dilemparkan dari Takai menuju ke NFT. Dari Bigetron menuju Takai, NFT juga melemparkan kepada Bigetron. Dan ini akan sangat-sangat berbahaya untuk ketiga tim karena ini adalah fight segitiga. Iya, segitiga banget ya. 3-way showdown kali ini. Dan pastinya tim Bigetron Red Alliance pun juga harus waspada karena tim NFT sekiranya sebenarnya bisa untuk mengobrak-abrik pertahanan mereka kalau misalnya mereka enggak bisa fokus. Tapi lihat granatnya benar-benar
bertubi-tubi banget dilontarkan ke arah Takai, di mana Crush sekarang ter-knockdown. Ya, kembali granat demi granat yang lagi-lagi on point. Tadi kalau kita lihat pulang, satu pemain dari Takai yang menyisakan Hades seorang diri saja. Drone juga sedang merangkak-rangkak meminta bala bantuan dari rekan-rekannya. Tapi sudah terlihat mereka arah depan, bisa dapat satu pemain. Akankah knock yang terjadi di sana? Tapi ternyata dari kiri juga ada yang melakukan spray liquid, memulangkan Takai Hades, Kak Dona. Oh my god, oke, ini berarti hanya tersisa NFT dan juga tim Bigatron Red Alien yang akan beradu. Namun lihat tim NFT hanya menyisakan Flippy seorang diri yang kali ini nampaknya nggak bisa bertahan cukup lama. Karena lihat seorang Zuxi langsung saja tusuk ke arah depan. Tapi Zuxi masih bisa di knockdown. Tapi lihat ada backup fire yang dilakukan oleh tim Bigatron Red Alien yang memenangkan game pertama kita ini. Winner chicken dinner untuk tim Bigatron Red Alien. Ada gula, ada semut bermain dengan menggila, membuat semua tim kalang kabut. Bigatron langsung ngegas kali ini. Mereka punya misi besar, punya harapan besar untuk kembali kali ini mendapatkan gelar juara untuk mengembalikan piala yang hilang dari GH mereka. Dan perjalanan itu sudah dimulai dari match yang pertama, Kak Dona. Oh